Asalkan tadi mampu jemaah. Jadi syaratnya bagi para wanita, karena memang para laki-laki ini sering mengatakan Rasulullah SAW istrinya lebih dari satu. Benar. Tapi engkau juga harus mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu jangan. Dan Nabi SAW bukan hanya adil jemaah. Beliau sampai ke tingkatan ihsan, berbuat baik kepada istri. Seorang wanita itu tidak akan pernah keluar dari ruang ujian, sebagaimana kita nggak akan pernah keluar dari ruang ujian, karena Allah sudah menetapkan hidup ini ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami benar-benar menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Fitnah itu ujian yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami. Jadi para wanita yang punya suami satu diuji. Syukur enggak dia sama suami? Maka berbagi suami itu perlu perjuangan dan kesabaran. Dan tentunya tidak sama. Ingat, nggak sama orang yang istrinya satu dengan orang yang istrinya tiga. Artinya pahala buat istri yang memiliki suami menikah lebih dari satu berbeda dengan istri yang cuma satu, istri suaminya. Karena Nabi SAW telah menetapkan bahwasanya besaran pahala seseorang itu ikut dengan besarnya bala yang menimpa manusia. Orang-orang yang hidup dalam kenikmatan, dalam keselamatan pada hari kiamat, tatkala mereka melihat pembagian pahala di hari kiamat, orang-orang yang bala, hidupnya penuh dengan bala, penuh dengan cobaan, yang dia harus sabar menghadapi segala rintangan dan tantangan hidup ini. Ketika mereka memandang pahala yang diberikan kepada mereka, lau anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Dia kepingin kalau dahulu dalam kehidupan dunia kulitnya itu digunting-gunting dengan gunting besi, jemaah. Karena mereka melihat betapa besarnya pahala orang-orang yang sabar itu, jemaah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar tuh akan dikasih pahala sama Allah tanpa perhitungan. Ya, perempuan sulit menerima suaminya nikah kembali. Dan antum bisa bayangin bagaimana kesabaran istri-istri Nabi kita Muhammad SAW, yang mereka menanti bermalamnya Nabi di rumah mereka setiap 9 malam sekali. Nabi juga mengatakan SAW, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besaran balasan itu setara, sesuai dengan besarnya bala. Kadang-kala ada perempuan, Ustaz, suami anak ini Ustaz, zalim Ustaz, nikah lagi ya dosa, tapi anak akan bersabar. Kadang-kala perempuan itu bersabar demi membesarkan anak-anaknya. Sampai ada seorang istri kedua apa ketiga, dia mengatakan, ya sudahlah, kalau mengharap dari suami Ustaz kayaknya sakit hati yang ada. Biarlah dia dihisap sama Allah, dan anak akan dihisap sama Allah juga sendiri-sendiri. Anak akan fokus mendidik anak-anak. Ya kata dia, nggak lama lagi anak hidup di sini, harapan anak-anak anak mendoakan anak nanti. Besarnya balasan sesuai dengan besarnya bala. Faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang ridha dengan cobaan yang Allah berikan kepadanya, Allah akan ridha sama dia.
Wa man sakhit, tapi kalau ada yang murka dengan takdir Allah yang menimpanya, maka Allah akan murka sama dia. Karena ada perempuan-perempuan yang murka, yang dia kemudian marah sama Allah Azza wa Jalla, lupa dengan kebaikan suaminya, kufur dengan ihsan yang dilakukan oleh pasangan hidupnya. Orang berpikir kenikmatan dunia, kalau istrinya 4 itu saat enak tiap malam di rumah, istrinya yang ini, besok di rumah istrinya ini, istrinya itu. Nabi SAW mengatakan, mad dunya fil akhirah illa kamithli ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadhil yam. Permisalan kenikmatan dunia dengan akhirat itu seperti seorang yang meletakkan jarinya, beliau menunjukkan kepada jari telunjuknya di lautan, kemudian dia angkat, dia lihat ada berapa tetes yang tersisa di ujung jarinya, sedikit, sedangkan lautan itu adalah akhirat, kenikmatan akhirat. Makanya orang yang menikah lebih dari satu, mungkin para wanita mengatakan, oh Ustaz, buat senangnya laki-laki aja itu Ustaz. Tidak. Di situ ada kesenangan yang berbalut bala. Maksimal 4. Dengan syarat adil dan mampu memberikan nafkah kepada istri-istri. Karena Nabi SAW mengatakan, ayyuma mra'atin sa'alat zawjaha talaqan, perempuan mana saja yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang sesuai dengan syariat yang diperbolehkan, nggak mencium bau surga, kecuali suami zalim. Jadi kondisinya ketika wanita dia cemburu dan tidak mampu menghadapi suaminya yang nikah lagi, sehingga dia marah-marah, selalu ribut, dan dia tidak mau lagi nyiapkan makan buat suaminya. Nah, apakah dia boleh menggugat cerai suaminya? Boleh. Bukan karena poligami. Karena poligami boleh dalam agama, suaminya tidak melanggar. Tapi kalau suaminya melakukan pelanggaran, dari sisi dia tidak memenuhi kebutuhan istrinya, melakukan kezaliman, nggak adil, ya selesai. Jangan bicara suaminya nikah lagi, suaminya nggak nikah lagi, tapi zalim, boleh istri gugat cerai. Tapi yang jadi masalah, ada perempuan-perempuan yang masya Allah alaiha, suaminya nggak sholat, dia nggak gugat cerai. Suaminya berzina, ya masih diharapkanlah Ustaz. Suaminya tidak memberikan nafkah, masih dia bersabar. Tapi suaminya kawin lagi, kiamat sudah, nggak bisa Ustaz. Satu cukup rewel jamaah, 2 tambah rewel. Kalau dia 1 nggak cukup, dia merasa anak terus terang Ustaz, anak masih tergoda Ustaz, berat Ustaz. Karena ada kondisi-kondisi anak tidak bisa menyalurkan syahwat anak. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fa inna na'muruhu bi ayyatazawwad tsaniyah. Kita akan suruh dia, silakan nikah lagi 2, 3 dan 4 sampai dia tercukupi. Ngerti jamaah? Mana yang lebih utama? 1 apa 2? 1 apa 2? Lebih selamat 1. Izin susah. Kan tadi udah dibicarakan, nggak disyariatkan izin. Kalau antum nunggu izinnya istri, nunggu mati istri. Sebagian istri mengatakan nggak apa-apa engkau nikah lagi, tapi langkahi mayatku dulu. Jadi berat ya mah, makanya nggak disyariatkan izin. Yang Allah syaratkan itu adalah mampu berlaku adil dan mampu memberikan nafkah kepada istrinya, mampu dengan segala tanggungan dia punya istri 2. Makanya kita tadi sampaikan jangan bermudah-mudahan untuk nikah lagi.
Bahkan sebagian ulama berpendapat istri satu itu lebih selamat kalau memang udah cukup, asalkan tadi mampu jemaah. Jadi syaratnya bagi para wanita, karena memang para laki-laki ini sering mengatakan Rasulullah SAW istrinya lebih dari satu. Benar, tapi engkau juga harus mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu jangan. Dan Nabi SAW bukan hanya adil jemaah, beliau sampai ke tingkatan ihsan, berbuat baik kepada istrinya. Insya Allah. Jadi banyak perempuan yang kayak gini modelnya, mengancam, kalau engkau nikah lagi aku akan gugat cerai. Dan tadi udah disampaikan hadis Nabi SAW bahwa wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa alasan yang syar'i, dia nggak akan mencium bau surga. Dilaknat tuh perempuan-perempuan yang suka menggugat cerai suaminya tanpa alasan. Jadi seorang suami tinggal dia lihat kira-kira dia mampu enggak untuk memanage, untuk meredam amarah istrinya, meredah emosi istrinya. Kalau kira-kira mampu, tafadhol. Tapi kalau pada akhirnya istrinya tetap menggugat cerai, ya mau gimana lagi? Bagaimana status janda ini? Nggak apa-apa dia menerima lamaran ikhwan ini, nggak apa-apa, asalkan dia melihat laki-laki ini secara agama baik, secara akhlak mulia, tafadhol. Dan engkau juga melihat dia seakan-akan mampu untuk berlaku adil. Kita nggak lama hidup di dunia. Seorang istri yang menjadi istri pertama atau istri kedua, dia sedang diuji sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian istri pertama mengatakan enak istri kedua Ustaz. Enggak juga. Kadangkala dia harus mengemban malu. Dikatakan sama orang pelakor. Iya. Diomongin sama orang, berat, ujian juga buat dia gitu. Jadi seorang yang hendak menikah lagi, maka dia harus melihat kemampuan dirinya, mampu apa enggak. Kalau sang istri melihat suaminya enggak mampu, silahkan ngomong sama suaminya. Dia katakan, bang, abang tahu kelak orang yang menikah lebih dari satu, kalau enggak adil, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi seperti orang yang stroke jemaah. Yang dia digiring di padang mahsyar, dilihat orang banyak. Nih loh orang-orang yang tidak adil sama istri. Betul. Sebagian lelaki mereka merasa, wah anak adil. Nanti pada hari kiamat akan dibuktikan kok adil apa enggak. Kalau istri merasa suaminya tidak mampu berlaku adil atau tidak mampu secara ekonomi, maka silahkan disampaikan. Karena sesama hamba Allah itu kita diperintahkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kesian sama suaminya juga. Apalagi istri kepingin masuk surga sama suaminya. Namun ada istri yang udah ngasih nasihat, suaminya tetap maksa, ya udah antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi nasihat ana buat para wanita, hendaklah bersabar. Iya Ustaz, kalau ngomong gampang bersabar. Bersabar itu berat.